Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, bapak-bapak sekalian. Wah, ini kita hari ini ngobrol santai mengenai tanaman teh. Ya, kita hostnya ada berdua ini ya, Pak Erdi. Ya, ada co-host, Pak. Co-host ya, Pak Erdi Resamela. Iya, Namanya kenal, Pak. Ya, Iya, Pak. namanya keren ya. Iya, iya. Pak Erdi, kita ngambil topik apa untuk sore hari ini? Nah, kalau kemarin kita pemetikan, nah sekarang tentang ini, Pak. Klon, Pak. Oh, Klon ya, teh. klon teh. Iya. Jadi ini untuk orang awam, Pak Heri atau Pak Dr. Kais Prayoga, M. Kais Prayoga, itu bedanya apa antara klon dengan varietas ini supaya itu ini betul dulu. Kenapa kalau dia disebut Kenapa klon ya? varietas ya? Kenapa klon Ya, gitu kan, ya. Pak? Kalau di padi kan ada Japanica, Javonica gitu-gitulah. Ya. Nah, gitu. Ini gimana Pak Kais? Oke, baik Pak. Nah, kalau istilah itu sebetulnya itu merupakan istilah di bidang pemulihan tanaman, Pak. Jadi kita mengenal ada dua istilah varietas itu untuk tanaman-tanaman yang diperbanyak secara generatif dari hasil persilangan seperti itu. Iya. Jadi varietas itu adalah varietas itu adalah gimana ya? Varietas tanaman dari hasil persilangan yang diperbanyak kemudian disebarluaskan. Iya. Nah, sedangkan kalau teh itu kan dia diperbanyak secara vegetatif. Vegetatif dengan cara stek. Nah, kemudian istilah penamaannya itu kita sebut dengan klon. Seperti itu. Kalau saya dulu waktu kuliah ya kan, itu disebut varietas itu karena satu unik, seragam dan menurun. Nah, hereditabil. Benar Pak Heri ini ya, stabil. Nah, itu makanya ada unik tadi sifat khususnya gitu. Betul ya Pak ya? Ya. Jadi kalau misalnya tadi lebih rinci lagi dari Pak Kais, varietas itu lebih ke apa ya? Ini varietas kalau di teh ya ada istilahnya varietas Arabica, varietas sinensis. Jadi sub di bawah, kalau secara taksonomi itu di bawah spesies, ada subspesiesnya lagi. Nah itu tuh ada Camellia sinensis var Arabica, nah, itu variety Arabica, lalu var sinensis kayak gitu. Terus lebih besar lagi, lebih ini. Nah, secara spesifiknya nanti adalah kalau di teh ya tadi klon tadi yang tadi pakai sampaikan bahwa klon hasil perbanyakan vegetatif lebih condongnya. Tapi itu varietasnya apa nih? Naik kan ke atas. Itu klonnya lebih kalau walaupun terminologinya adalah perbanyakan vegetatif, hasil perjalanan vegetatif. Cuman kalau di budidaya teh, kalau udah nyebut ke spesifik klon, pasti itu adalah klon unggul. Kalau klon itu berarti unggul, ada sifat unggul. Ya, biasanya ada klon unggul. Biasanya klon apa nih? Gabung 7 naik nih. Gabung 7 varietasnya apa? Gabung 7 itu varietasnya Arabica, kayak gitu. Klon apa nih? GMBS misalnya. Gabung sinensis. GMBS berapa? GMBS misalnya 4 atau GMBS 1. Nah, ini varietasnya apa? Varietasnya adalah jenisnya sinensis. Jadi bagi orang yang kuliah nonton itu semakin jelas. Iya, bagi yang mau ujian besok. Wah, itu kalau ditulis nilainya udah langsung enak. Tapi ini Pak, tadi yang menarik kan ada generatif tadi. Berarti biji ya Pak? Biji. Nah, pertanyaannya tuh kenapa kita nggak nemukan biji teh yang ditanam gitu? Kalau padi kan tanamnya pakai biji, kalau kedelai pakai biji teh kok nggak pakai biji gitu Pak? Kalau bijinya ada, Pak. Bijinya ada. Nah, karena yang kita panen dari teh itu adalah bagian vegetatifnya gitu ya, dan ketik pucuk. Makanya itu ketika si tanaman teh itu masuk pada fase generatif, justru itu menjadi kekhawatiran, bahkan tidak diinginkan bagi para pekebun seperti itu, karena nanti si istilahnya unsur hara yang terkandung di dalam tanaman itu dipergunakan untuk
fase generatif tadi, bukan Itu pada kalau di vegetatif. Kalau dihutankan itu ya keluar buahnya maksudnya kan. Iya, Oh, kalau iya, itu kan iya, pasti iya. keluar buahnya. Nah, dan itu kenapa tidak diperbanyak secara generatif untuk saat ini? Biji tadi ya? Ya, dengan cara biji tadi, karena tipe atau apa istilahnya ya, genetiknya Ya, Pak Heri ya, beragam. genetiknya itu beragam. Iya. Karena hasil persilangan antara dua individu yang berbeda seperti itu. Nggak bisa. Nggak seragam lah. Nggak seragam, Oh, betul. Kalau di teh itu nggak bisa kawin sendiri. Iya. Atau Oh, iya, iya, iya. kayak gitu. Jadi dia pasti secara alami Kawin silang. kawin silang. Jadi sifat anaknya berbeda-beda Akan gitu. berbeda-beda. Berarti anak semakin banyak anak semakin mumet rumah tangga. Ya, Mungkin. Enggak homogen gitu, Pak. Kalau perbanyakan vegetatif itu kata waktu kuliah Iya. itu lebih seragam, berarti Betul. produktivitasnya jadi lebih tinggi. Iya, Betul. itu klon tadi itu. Ya, Klon ya, tadi. secara kualitas. Ini ngomong-ngomong klon teh ya. Jadi kan kalau apa mudahnya ada Asamika, ada Sinensis kan. Nah sekarang kita industri teh ini kan apa ya kurang begitu cerah lah dapat dikatakan. Sunset. Ya nggak usah gitulah, tapi kan nggak sampai lah. Kurang cerah aja lah bahasanya, Iya, halus. Asar, pada asar lah, Pak. Iya. Tetapi kalau produktivitasnya tinggi tentunya, ya kan. Terus kemudian kualitasnya bagus, pasti kan, ya itu kan peluang untung itu ada. Iya, betul. Jadi ngomong-ngomong itu sekarang di Indonesia ya, itu klon yang terbaik yang pernah ada apa gitu Pak di Indonesia, nanti spesifiknya di PPTK lah. ya. Gimana Pak Heri? Kalau masalah klon yang terbaik yang pernah Iya. ada di Indonesia, Iya. kita akan bicaranya panjang nih Pak. Oh, iya. Dari Panjang dan zaman lebar. zaman riset Iya. orang Belandanya dulu. Iya. Kayak gitu misalnya kan orang Belanda ini melakukan seleksi banyak sekali kayak Ya. gitu istilahnya tuh zaman dulu lah ya gitu. Ada Van der Naap namanya, dia mulai melakukan seleksi dulu belum perbanyak vegetatif tapi di cara grafting. Oh, cakok. Istilahnya Sambung, ya. Sambung. Oh, iya. batang bawahnya itu tanaman yang udah di lapangan Nah. yang asal biji, atasnya tuh yang dipilih yang ininya itu yang dipiara satu nantinya. Iya. Nah, dulu tuh banyak klon-klon yang spesial zaman dulu lah, unggul lah disebutnya Iya, tuh, iya. mulai dari Chin itu Cin banyak. itu berarti? Cinyiruan itu dari nama Tempang, buku. namanya. Tempang. Oh, Nah, oke. Chin, ada klon Cinyiruan, terus ada klon KP dari Kira Payung, terus ada banyak sekali kayak gitu istilahnya zaman dulu itu. Nah, itu pun yang menunjang juga industri teh pada zaman dulu. Zaman keemasannya. Ya, selain dari tanaman asal seedling tersebut. Beralih berikutnya mulai melakukan introduksi kayak gitu kan dari Sri Lanka Sri Lanka. masuk TRI tahun 60-an kalau nggak salah masuk ke Indonesia TRI 777 Oh, 2023 terus TRI 2024. ya. Nah, habis gitu tuh 2025. Iya. Diuji yang paling bagus 2024 dan 2025 yang beradaptasi baik di Indonesia. Itu ngomong-ngomong Asamika ya. Iya, Nah, itu nanti Asamika. ya Asamika. Dari varietas Asamika dulu Pak. Iya. Nah, itu 2024 sama 2025. 2024 ini karakternya sebenarnya ke kualitas. Oh, 2025 ini produktivitas. 2024 ini kualitasnya juga bagus dan responsif terhadap pupuk. Hanya akhirnya Blaster Blind. bless. Ya. Gitu. Kebetulan dulu skripsi saya itu. Nah, itu. Iya. Nah, mulai terganggu lah kayak gitu kan dulu udah mulai banyak tuh klon-klon lamanya dulu tuh yang klon-klon generasi Belanda itu ada untuk dataran rendah sedang tinggi. Iya. Rekomendasi klonnya itu terus ada juga untuk skala kecil, skala percobaan, skala perkebunan skala kecil, skala medium dan skala
luas Iya. kayak gitu. Ada itu klonnya. Mohon maaf karena banyak kayak gitu ya, saya agak lupa lagi. Mohon maaf Pak, sampai sekarang masih ada tuh Pak, 24, 25 masih ada Masih, sekarang, kan? masih. Yang klon-klon zaman Belanda pun di kita masih Ratusan tahun itu ya. kita piara. Enggak ratusan tahun juga, cuman Iya. kita istilahnya kita pelin Klonnya kita selamatkan lah. Oh, gitu. selamatkan gitu. Itu yang TRI 2024, 2025 itu di dataran tinggi kan? Dulu di dataran rendah sedang medium. Oh gitu. Ya. Tiga-tiganya bisa tumbuh. Tiga-tiganya, Sudah ya. tinggi. Ya, cuman yang paling tinggi itunya di tinggi. Iya. Karena gini Pak Heri, saya kemarin baru dapat pertanyaan. Wah untung ya TRI 2024 atau 2025 itu tidak musnah. Ya. Karena itu cocok untuk teh hijau kalau katanya. Iya. Betul ya? Iya. Ya saya kan nggak ngerti. Lebih Gimana apa itu? ya? Lebih menggulung kayak gitu Oh. ya istilahnya tuh. Bentuk keringannya jauh lebih bagus. Dan Jadi rasanya. menggulungnya bisa sempurna gitu. Pak. Ya, terus juga warna teh hasilnya tuh hijau gitu loh, Oh. hijau tua gitu loh. Bukan kekuning. Bukan kekuningan. Oh iya. Nah, Ya, berarti kan nanam teh itu kan harus disesuaikan dengan klonnya sebenarnya. betul. Iya. Klon harus menyesuaikan tempat. Ya. Oh. Iya. Terus berikutnya gimana Pak? Berikutnya karena dari dulu kan industri tehnya adalah teh hitam, kita kan Iya, yang di iya, situ sebenarnya nyambung lagi. Itu kan PPTK akhirnya merilis klon seri gambung. Nah, Itu Asal mbah-mbahnya dari mana itu? itu dari warisan zaman Belanda tadi, Oh. Pak. Silangkan. Ya. Itu tetuannya itu dari mulai gambung 1 sampai gambung 5 itu tahun 89 dirilis. Itu tetuannya juga ada seri PS ya, ada mulai dari PS1, PS2, 324 ya pakai sih Ya. kalau nggak salah itu. PS itu apa? Pasir Saroge. Oh, Nah, di Cianjur itu, Pak. Iya, iya. Kebun. Lalu gambung 6 sampai dengan gambung 11 seperti itu di tahun 98. Berarti tetua-tetuanya memang sudah di Indonesia ya. Sudah di Indonesia, hanya memang klon-klon tersebut diracik oleh breeder dulu sesuai dengan industri kita pada saat itu, yaitu Teh hitam, untuk ya? teh hitam. Oh. Kayak gitu. Jadi dan mengejar budaya apa ya, dulu tuh kan protas ya. Ya, Protas. kualitas Oh. Kualitas yang tinggi. Protas yang kejarnya ke protas. Sekarang selain protas tentu perlu juga kita kan masuk di pemula itu sekarang standar adalah kualitas. 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 Nah, itu kalau dulu kualitas kita cuman apa ya? Karakter kedua lah. Ya. Sekarang sudah salah satunya jadi main karakter lah, karakter utama. Jadi kita nggak bisa mengesampingkan bahwa teh adalah bahan minuman menyegarkan, tentu harus juga dihasilkan dari bahan baku, betul tadi Pak Agus. Pak Kais tadi ngomong yang seri gabung tadi udah sampai 11. Iya. Tapi katanya yang produktivitasnya tertinggi bukan yang terakhir, bukan yang 11 kan? Iya. Iya. Yang berapa? paling 7 tinggi ya? itu GMB7. GMB7 itu di 5.800 ya. 5.800 kilogram per hektar per tahun potensinya. Jadi kalau basah itu ya? teh nyebutnya gitu ya, Pak. kering. Kering Kering. kering kilogram per hektar per Per tahun. hektar per tahun. Iya. Itulah berarti angka-angka keramatnya di situ. Iya. Gabung 7. Kampung Galuh. Itu tertinggi memang di antara klon yang sudah Ya. pernah diintroduksikan dan udah pernah dihasilkan di Indonesia, itu tertinggi apa ya? Tertinggi. Tapi itu menjadi efek buruk juga. Oke, Nah, kenapa? kenapa itu naik? Nah, ini penting ya. Ya dulu kan begitu dilepas Pabriknya bangun kewalahan. 7, wah Iya. yang paling tinggi. Mindsetnya kan masih Ya. protas ya. Ah. Replanting semua gabung 7, Pak. Oh jadi monoklonal. Ah. Oh, Itu iya, yang iya, iya. yang dikhawatirkan ke depannya kan bahaya kayak gitu saya tuh. Atau mengganti semuanya menggunakan seri gambung. Kita sih sebagai breeder senang saja produk Ya. kita di hasil penelitian kita Dipakai ya. Ya. Nah, hanya tadi kalau boleh nambahkan tanaman perbedaan antara seedling sama klonal tadi. Iya. Kenapa tanaman seedling lebih tahan produktivitasnya ketika musim kemarau? Nah, Karena Akarnya genetical bufferingnya iya. dalam wilayah tersebut atau buffer genetiknya sangat kuat. Iya. Karena bermacam-macam. Iya. Iya. Nah,
Kalau klonal seragam lemah itu. Kena satu kena semua. Iya, kena semua. Bayangin kalau satu kebun semuanya gabung 7 semua, tiba-tiba Ada penyakit apa kayak gitu istilahnya di yang masa yang akan datang gabung 7 atau hama apa yang gabung 7 sangat rentan. Kalau monoklonal semuanya kena Habis. langsung habis karena sifatnya sama tadi. Makanya tadi kalau di kebun itu tetap walaupun ini jangan gabung 7 aja, bisa juga nanti gabung 7, gabung 11. Terus tuh TRI juga masih dipertahankan kayak gitu istilahnya itu. Perlu. Jadi secara keragaman ya, itu penting banget itu. Pak Gayus, itu tadi cerita asam ikan. Kalau cerita sinensis gimana perkembangan klon yang terbagusnya gimana itu? Nah, kalau sinensis itu awalnya dengan introduksi dari Yabu kita ya, Kang Heri ya. Yabu kita Jepang itu. Bukan Yabu kami. Sakura Iya, Yabu aku. Yabu aku. Yabu kita itu sekitar tahun 90 ya. Kayaknya kalau tidak salah tahun 90 itu mulai diintroduksikan. Tapi ternyata di PPTK sendiri sudah mulai mengkoleksi, Pak. Sudah mulai mengkoleksi beberapa klon tipe sinensis, varietas sinensis. Itu mulai dari pasir sarongge juga ya, keduanya pasir sarongge itu salah satu memang sumber plasma nutbah tuh Pak, pasir sarongge itu. Kemudian diuji-uji, salah satu pembandingnya itu adalah Yabu kita, dan akhirnya pada tahun 2009 barulah dirilis GMBS untuk ada S-nya. Ada S-nya. GMB aja nih ada S-nya. Kalau yang Asamika itu GMB, kalau yang sinensis itu ada S-nya di belakang yang menunjukkan sinensis dari GMB 1 sampai dengan GMB 5. Nah, pemulia waktu itu mungkin dari PPTK mereka sudah melihat peluang pasar yang akan datang, karena saat ini teh specialty sudah mulai berkembang gitu. Dan sinensis ini, teh yang varietas sinensis ini memang lebih ke kualitas ya, ke arah kualitas. Karena kalau dari segi produktivitas cukup rendah. Ya, karena berbeda tipenya gitu ya dengan Asamika, dimana kalau yang Asamika itu pohon. Kalau misalnya yang sinensis itu tipenya perdu, daunnya lebih kecil gitu. Sehingga produktivitasnya sendiri GMB 1 sampai GMB 5 itu hanya sekitar 1.900 sampai 2.100-an ya. Jauh dibanding separuhnya dari Asamika. Tapi itu di atas Yabu kita. Nah, itu tapi di atas tetap si Yabu kita yang sama sinensis itu. Si GMB 1 sampai GMB 5 itu dari segi produktivitas dia lebih tinggi dari Yabu kita yang didatangkan dari Jepang. Walaupun selama ini Indonesia nggak pernah menang sama Jepang sepak bolanya ya. Iya, tapi dari segi itu kita masih. Benar ya. Kalau nggak salah nggak hanya Yabu kita aja ya, Pak Heri. Apa? Yang didatangkan itu. Yang diintroduksi itu dulu tuh ada Yabu kita, Yutaka Midori. Oh, Jepang juga itu Pak? Ya, Kanaya Midori. Karena memang dulu tuh para produsen itu khususnya PTPN ingin bikin teh hijau. Tapi setaranya kualitasnya yang Jepang Taiwan. Ya, kalau Jepang Taiwan mau bikin teh hijau, yang jelas varietasnya harus sama dulu dong. Gitu istilahnya itu. Nah, makanya diintroduksi itu kayak gitu sih. Cuman ya tidak puas dengan itu. Tapi dari uji itu hanya Yabu kita yang lumayan bagus lah kayak gitu untuk iklim Indonesia. Berarti kan selain PPTK itu di Indonesia nggak ada yang mengembangkan klon-klon teh itu nggak ada kan? Nggak ada kan Pak? Iya, berarti itulah. Saya memperhatikan, jadi kan ngapalkannya nggak begitu sulit. Makanya tadi saya baru dapat, saya dulu baca gitu. Ada varietas atau klon Kiara. Nah, Kiara itu berarti yang Kiara payung tadi ya? Bukan. Itu dari kebun Kiara Pak. Gitu ya ada ya. Itu pohon pelindung Pak. Jadi dulu mungkin ada, kalau saya dapat ceritanya, itu pun warisan dari Belanda dulu. Jadi Kiara itu ada seri-serinya, hanya mungkin yang kalau yang dimaksud Kiara biasanya itu pasti Kiara 8. Kiara 8. Berarti saya nggak salah Mas. Itu mungkin di tengah kebunnya dulu ada pohon Kiara gede kayak gitu, jadi blok Kiara. Itu sinensis apa Asamika? Nah,
Kiara ini termasuk Hybrid. unik. Apa namanya? Ya, kayak gitu. Secara morfologi tanaman bentuknya batangnya itu asamika, Gede-gede. ya pohon bentuknya. Pohon, ya. Dan Pak Kais kan sebut perdu ya kalau sinensis. Tapi Tapi bentuk daun menyemak deh itu, kecil-kecil. kayak perdu kecil-kecil. Ya. Oh. Tapi Kiara 8 itu kualitasnya bagus. Klon kualitas. Untuk aroma gitu. Ya. Oh. Kayak gitu. Gitu, Pak. Jadi Terus? ada klon Kiara 8 Hmm. yang kecil-kecil itu daunnya tuh. Satu lagi itu Chin 143. Iya. 143 juga seperti itu. Saya baru dulu pernah baca itu semua, Mas. Ada jin, ada PS. Saya dulu nggak paham. Iya. Ternyata Pasir Sarunggi ya kan. Oh iya. Iya. Saya Kiara itu Kiara nggak di Bandung itu banyak Kiara. Kiara Condro. Kiara condong. Itu pohonnya udah gini, Pak. Kiara Baru Condro. Kalau begini kira rebah. Kiara roboh. Coba dulu sampai roboh. Kiara roboh namanya. Jadi kalau dulu sih supaya mungkin lebih memudahkan gitu ya pengkodeannya pakai nama tempat Iya. dan Iya. gitu, Gitu. nama Atau blok kebun. Blok kebun ya. kayak KG, Nah, ini. Kali gua. Ada Pak, FB. satu lagi yang Apa? menarik itu, Apa? kemarin viral itu. Kok pocoknya merah itu gimana itu? Katanya kali gua atau apa? Memang ada Pak ya? Bikin Memang, teh. memang ada. Nah itu gimana Pak? Ini Ya. pemirsa harus tahu nih. Sejarahnya mungkin Pak Heri dulu Ya, apa, Enggak, itu memang merah, eksplorasi. Pak. Pucuknya Memang tuh merah. betul. pucuknya. Memang merah. Salah satu jenis sinensis itu ciri khas sinensis. Walaupun hijau, ada sedikit siluet semburat ke violet lah warnanya tuh. Violet itu berarti apa namanya? Ungu. Kemerahan. Ungu. Nah, itu ada juga beberapa sinensis yang memang warnanya merah seperti seri KG 25 kayak gitu istilah. Terus KG 60 berapa kayak gitu. KG itu kali gua. Kali gua, Oh, ya oke. kali gua. Itu warna pucuknya memang daun mudanya itu merah-merah warnanya. Ketika sudah melebar daunnya merahnya udah hilang. Daun tua jadi hijau tua. Oke. Gitu. Jadi Pucuknya saja. merah. Nah, bahkan kita punya koleksi yang pucuknya warnanya nyaris ungunya ke hitam. Wah, Nah, menarik. itu koleksinya. Iya. Itu sebenarnya. Iya, mungkin ini Macam-macam. yang terakhir ya Iya. cerita ini. Tadi mungkin sudah disampaikan. Di Gambung ini kan karena mempunyai berbagai macam klon dan varietas, dan itu ternyata dipanen, maka rasanya teh dari Gambung ini spesial, rasanya semua ada kan gitu ya kan Pak. Itu lebih bagus atau Beragam yang rasa. monokultur yang mau sama itu memang harus bagaimana Pak Heri sama Pak Kais? Menurut breeder ini ya. Ya. Menurut breeder nih. Ya. breeder. Kalau menurut saya pribadi, nanti Iya. Pak Kais tambahin, arah industrinya mau kemana dulu? Oh. Karena teh preferensi tadi ya. Ya, karena ini kan, kalau misalnya kita memang benar-benar pure secara kualitas, Hmm. kayak gitu mengesampingkan produktivitas, tapi tentu itu nanti dengan harga jual produk Yang keriman sepadan. yang sepadan ya, yang bisa mengapresiasi kualitas tersebut. Iya, iya. Kayak gitu sih tuh. Iya, iya. Itu semakin banyak jenis klonnya akan semakin kaya rasa. Kayak gitu. Tapi bukan berarti juga nanti secara kita ngejar ke produktivitas hal ini juga ditinggalkan kayak gitu. Makanya nanti harus dirancang juga kebunnya. Misalnya dari 100 hektar kita mau serba kalau saya sih ingin tetap yang produktivitasnya tetap terjaga tapi kualitas juga bagus lah kayak gitu. Makanya nanti tinggal persentase Ditanam yang ya juga gitu. persentase klon-klon produktivitasnya lebih tinggi misalnya kayak gitu kan. Klon ya produktivitas kalau misalnya dari seri Gambung itu ada Gambung 7, Gambung 11 kayak gitu istilahnya. Asamika ini ya. Ya, ini yang Asamika kayak gitu. Dan juga nanti kualitasnya bisa dicampur dengan yang tadi, termasuk kalau mau menanam Kiara lagi dari 2024, cuman 2024 harus siap Blister. ya blisternya. Biasanya kualitas ini rentan penyakit Ya. biasanya. Memang gitu Pak, semua itu hukum alamnya gitu. Iya, coba Kalau yang nggak enak, Iya. yang nggak enak, kuat. itu kuat. Iya. Dan apa itu produktivitasnya biasanya tinggi Pak. Iya. Tetapi kalau yang contoh beras ya Pak, Iya. beras itu kalau yang Ada bagi. wangi yang nah, itu produktivitasnya rendah dan apa ya, mudah terserang Iya, apa penyakit atau apa iya. gitu. Betul. Saya mau komentari ini analogi
Dulu karena saya di sawit kan Pak, itu hampir sama Pak. Jadi kan jawaban Pak Heri tadi tergantung tujuan kita mau apa. Kalau di sawit itu sebetulnya kalau garis besar ada dua, Guinensis dan Oleifera. Untuk produktivitas minyak itu ya Guinensis yang dari Afrika. Kalau yang Oleifera dari Amerika Selatan atau lainnya itu karena namanya Oleifera banyak mengandung vitamin, beta karotin, kualitas artinya kan itu. Tapi produktivitasnya rendah sekali. Kita sampaikan yang ini. Nah, di dalam itu di Guinensis itu juga banyak istilahnya varietas atau persilangan atau apa, artinya genetiknya beda-beda, sifatnya beda-beda. Ada yang quick starter, ada yang seks rasionya berbeda-beda. Makanya nyarankannya Pak, nanamnya itu bloknya berbeda-beda. Itu misalnya analoginya sesama asamika. Misalnya ini gambung 5, sebelahnya gambung 7. Jadi gambung apa? Tapi masih gambung saya asamika. Ini juga Guinensis. Ini ayunan produksinya juga berbeda Pak. Yang satu ini tahan kekeringan, satu enggak. Jadi di rata-rata masih aman. Jadi grafiknya nggak terlalu jelek. Betul. Amplitudenya enggak. Yang satu serangga penyerbunya banyak, yang satu kurang. Jadi saling gotong royong, bantu membantu, istilahnya kayak gitu. Analoginya itu sama ternyata gitu. Basisnya sama lah Pak. Basisnya dengan semua komoditas perkebunan. Tapi kan dibilang kan bukan komoditas, karena kan ilmu agronomi, ilmu pemulainya sama. Betul. Kan gitu. Basisnya sama. Gimana Pak? Nampaknya udah jelas ya? Udah jelas Pak. Ini udah kuliah 1 semester tentang satu lagi, apa? ada yang menarik sebenarnya kalau kita pelajari dari budidaya diwariskan zaman Belanda. Bukan pucuk merah-merah lagi. Bukan. Jadi tadi itu kalau klon-klonnya itu kita bisa kombinasikan antara klon sinensis sama asamika di lapangan, karena dari zaman Belanda pun seperti itu. Yang tadi sangat sulit menggabungkan karakter, kualitas, dan produktivitas dalam satu tanaman. Maka kita ubah paradigmanya menjadi mengkombinasikan di lapangan. Blending lapangan. Jadi blendingnya di lapangan. Nanti yang satu, misalnya kalau dulu sih saya masih ingat diajari sama Pak Wenten itu dari 2% saja kamu tanam dari luas area misalnya kebun, 2% kamu tanam sinensis. Kamu olah teh hitam kamu akan berbeda. Teh hitamnya jadi wangi. Iya. Seperti itu. Itu Pak Heri. Saya nganalogikan yang lain lagi, yang mirip. Itu sama dengan pupuk campur sama pupuk macam-macam. NPK. Yang satu NPK-nya sudah udah ada. Yang satu pupuk campur. Urea, TSP atau seperti itu, KCL-nya dicampur. Kan gitu kira-kira analoginya. Itu. Dan itu perlu penelitian lebih lanjut sebetulnya terkait dengan blending ini kira-kira gimana sih komposisi blending yang paling tepat gitu kan, produksi terjaga, kualitas juga oke. Ternyata banyak klon teh beragamnya. Tapi nggak sebanyak yang lain Mas, karena kan pusat penelitiannya cuma satu. Ini sebenarnya mau kutanyakan ke Pak Kais. Kemarin kan sudah postdoc yang mengenai kualitas teh itu gimana? Apa ya, bukan laporan apa hasilnya itu Pak ya. Nah, jadi kemarin itu kami coba nguji dari teh yang tipe sinensis Pak. Dari itu sekitar 35 klon, itu ada beberapa klon yang ketika diolah teh hijau cukup baik dari segi cita rasanya. Nah, karena tadi seperti Pak Heri bilang kalau dulu itu kan karakter kualitas itu menjadi tidak terlalu inilah gitu Pak ya. Nah, untuk saat ini selain juga uji produktivitas, uji kualitas juga perlu ada melalui uji organoleptik itu. Kalau dulu pemulihan seleksinya kiblatnya protas, sekarang seleksinya kiblatnya juga memasukkan kualitas juga gitu. Nah, itu ada beberapa berarti diangkakan itu Pak ya, kualitas itu. Iya, betul, diangkakan berdasarkan standar SNI kita Pak. Kemudiannya dengan 3 panelis yang kompeten tentunya terhadap cita rasa gitu kan. Di sini juga meneliti sini juga peneliti PPTK, dan itu ada beberapa klon yang memang kualitasnya bagus Pak untuk dibuat teh hijau gitu. Tapi 4 penyakit ya.
Iya itu Itu yang susah. Iya, ya, balik ke tadi kembali tadi ya. Itu nanti harus ditunjang dengan kultur teknis. kultur Iya, teknis yang yang intensif. baik. Betul. Harta karun juga. Harta karun sangat. Ya Betul, karena betul, itu betul. tadi kalau cerita kuantitas dan kualitas itu seiring dengan perkembangan peradaban Manusia. manusia Manusia. suatu negara. Yaitu dari waktu Green Revolusi, ya kan Pak? Itu orang masih perlu dulu produktivitas. Iya, dulu. iya, Karena betul. minum teh Iya, nggak usah betul. rasanya enak dulu, yang penting Yang penting dengan memasak. tapi seiring udah mulai kaya, Iya. kelas menengah ke atas, udah mulai yang rasanya gini. Iya, iya. Nah, itu memang Minum pun harus suasananya yang udah mulai kaya. Kita tuh kalau nggak salah di PPTK klon itu untuk yang Asamika ada sekitar 300-an Pak. Oh, Kemarin ya. hasil itu tuh. Standarisasi. Kemudian untuk yang tipe sinensisnya itu terakhir ada sekitar 84 Pak. Nah, 84 klon. 300 yang dilepas baru 11. 11. Nah, rencana kami juga akan melakukan pengujian ya Pak Ya. Edi untuk yang itu mudah-mudahan ada lagi muncul GMBS 12 sampai GMBS berapa Pak? Nggak pakai S. Oh iya GMB dari GMB 11 GMB 12 sampai GMB seterusnya lah gitu mudah-mudahan. Tapi ya tadi betul apa kata apa saya sampaikan bahwa ini selain perkembangan dulu kan Asamika itu hanya untuk teh hitam. Iya. Apa cocoknya walaupun bisa untuk teh hijau. Iya. Sinensis GMBS itu kita lepas untuk teh hijau. Iya. Tapi kedepannya mungkin kita harus mikir Asamika yang cocok untuk teh hijau. Untuk teh hijau, iya. Betul. Tapi kan Iya, betul itu Pak. betul, Betul, betul. cocok itu. Bapak-bapak sekalian, saya itu udah kasihan sama Kameramen. Dari tadi udah gini tuh udah kuat. Karena kita Kita tremor ya. ngomongnya kalau asik itu menarik, Iya. nggak Lanjut, biasa. Iya. Udah berapa sih ini Pak? Wah, udah Udah, 30 akhirnya menit Pak. menarik lah kita. Iya. Jadi ya mohon maaf pemirsa, kameramen sudah tremor ya. Kita tutup ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih Pak. Pak Kais. Saya nanti jumpa lagi ngobrol-ngobrol yang lain. Siap. Iya. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.